Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, kita lanjut lagi untuk belajar materi SKD terbaru. Dan kali ini kita akan ngebahas lagi untuk soal TWK teman-teman. Karena soal TWK ini menjadi soal yang perlu untuk kalian waspadai. Karena ini yang bikin beberapa orang itu nilainya cukup rendah teman-teman ya. Jadi makanya kali ini kita bakal ngebahas dan kupas tuntas untuk soal-soal TWK tersulit teman-teman ya. Dan ini juga berhubung adalah hari ketujuh dari pelaksanaan tes SKD. Jadi buat teman-teman yang sekarang nih udah mendekati waktu untuk tesnya, wajib banget buat simak video ini. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm karena di sini kita akan latihan-latihan soal setiap hari dan juga ada tips serta triknya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk di-follow ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke latihan soalnya teman-teman ya. Ini dia. Soal yang pertama. Dalam implementasi Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, langkah apa yang paling tepat untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat? Apakah yang A, mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia? B, mendorong pengusaha untuk memberikan upah yang lebih rendah kepada pekerja? C, mengembangkan program bantuan sosial yang hanya ditujukan untuk kelompok tertentu? D, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat? Atau yang E, mengabaikan perbedaan pandangan untuk menjaga ketenangan dalam masyarakat? Menurut kalian jawaban yang pertama ini apa teman-teman? Nah, kita langsung aja ke jawaban ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman ya, yaitu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Kenapa yang D ini adalah jawaban yang tepat? Nah, alasannya karena sila kedua ini menekankan pentingnya keadilan dan kepedulian terhadap sesama, serta menghormati hak-hak dasar manusia. Dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan yang merata, kita memastikan nih setiap orang tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan hidup dengan bermartabat. Ini adalah bentuk nyata dari memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan yang beradab. Adapun untuk pilihan yang lain, kita akan bahas juga kenapa pilihan yang lain itu kurang tepat. Kalau pilihan yang A, mengadakan kampanye hak asasi manusia ini memang penting teman-teman. Tetapi implementasi konkret seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan lebih efektif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang B kenapa kurang tepat? Karena memberikan upah lebih rendah justru bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Lalu yang C, kenapa yang C ini nggak tepat? Karena program bantuan sosial atau bansos yang hanya ditujukan untuk kelompok tertentu dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Adapun yang E, mengabaikan perbedaan pandangan, tidak mencerminkan sikap yang menghargai nilai kemanusiaan, karena setiap pandangan perlu untuk dihormati dan dipertimbangkan secara adil. Ya, ini kenapa penjelasan pilihan yang lain itu salah, karena ini teman-teman alasannya ya. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang D, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Kita lanjut ke soal kedua teman-teman. Dalam implementasi Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia, langkah apa yang paling tepat untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat? Yang A, mengadakan festival budaya yang melibatkan semua suku dan agama untuk merayakan keberagaman. B, mendorong setiap daerah untuk berkolaborasi dalam program pembangunan yang saling mendukung. C, membentuk organisasi masyarakat yang inklusif untuk memperkuat hubungan antar kelompok. D, menyusun program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai persatuan sejak dini. Atau yang E, mengadakan diskusi antar budaya untuk meningkatkan dan saling pengertian dan toleransi. Menurut kalian jawabannya yang mana teman-teman? Kita langsung aja ke pembahasan. Jawaban yang tepat itu adalah yang D, menyusun program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai persatuan sejak dini ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, pendidikan sejak dini itu merupakan langkah fundamental untuk menanamkan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan toleransi. Karena melalui pendidikan, anak-anak dapat belajar menghargai perbedaan dan mengembangkan rasa persatuan di tengah keberagaman. Hal ini penting untuk membangun generasi yang memiliki pemahaman kuat tentang pentingnya persatuan Indonesia, meskipun berasal dari latar belakang budaya, suku, agama, ataupun ras yang berbeda. Kita akan bahas juga kenapa pilihan yang lain kurang tepat. Untuk yang A,
Kenapa kurang tepat? Karena mengadakan festival budaya itu baik untuk merayakan keberagaman teman-teman. Nah, untuk dampaknya itu cenderung temporer atau seremonial, tidak membentuk pemahaman mendalam tentang persatuan ya. Jadi festival budaya itu lebih untuk merayakan keberagaman ya. Yang B, kolaborasi dalam pembangunan itu penting, tapi fokusnya lebih kepada kerjasama ekonomi atau sosial, bukan langsung untuk memperkuat rasa persatuan. Adapun yang C, membentuk organisasi masyarakat yang inklusif adalah langkah yang baik. Namun dampaknya hanya terbatas pada anggota organisasi tersebut saja. Kemudian yang E, diskusi antar budaya dapat meningkatkan pemahaman. Namun, pendidikan yang terstruktur dan berkesinambungan memiliki dampak jangka panjang yang lebih kuat. Sehingga yang D, ya, menyusun program pendidikan yang mengajarkan nilai persatuan sejak dini itu adalah langkah yang paling tepat. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya teman-teman. Soal ketiga. Ini adalah soal TWK untuk kisi-kisi bahasa Indonesia ya. Kata ulang yang memiliki makna sama dengan memanggil-manggil adalah A. Melihat-lihat, B. Salam-salaman, C. Kemerah-merahan, D. Orang-orangan, atau E. Bangunan-bangunan. Menurut kalian nih, jawabannya apa yang paling tepat ya sebelum kita ke pembahasan? Sudah, kalian sudah menentukan jawaban? Nah, kita langsung ya ke jawabannya apa. Jawaban yang tepat itu adalah yang A teman-teman, melihat-lihat. Kita ke pembahasan, alasannya kenapa ya. Kata ulang memanggil-manggil ini merupakan bentuk pengulangan yang menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Ya, jadi memanggil-manggil ini tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, kata ulang yang memiliki makna yang sama adalah melihat-lihat, yang berarti melihat secara berulang atau tidak secara fokus pada satu objek saja. Ya, jadi yang paling tepat itu adalah yang A, melihat-lihat. Terus untuk yang pilihan lain kenapa ini salah gitu ya. Nah, kalau salam-salaman itu menunjukkan tindakan saling memberi salam, teman-teman. Tetapi bukan tindakan berulang seperti memanggil-manggil. Kalau yang C, kemerah-merahan ini menunjukkan warna yang agak merah, tidak merujuk pada tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu yang D, orang-orangan ini merujuk pada replika atau tiruan orang, ini bukan tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Dan yang E, bangunan-bangunan ini mengacu pada objek fisik atau plural, bukan suatu tindakan. Ya, jadi ini objek ya, dua ini. Kemerah-merahan warna, salam-salaman ini adalah tindakan yang saling memberi salam. Jadi yang paling tepat itu yang melihat-lihat karena tindakannya berulang-ulang dengan melihat gitu ya. Nah, itu untuk soal ketiga teman-teman. Gimana sejauh ini jawabannya benar ya? Kita lanjut ke soal yang keempat. Bacalah teks berikut. Ketika menjadi wakil presiden, Gibran Rakabuming ... visinya yakni membawa Indonesia menjadi negara industri maju dan berteknologi tinggi. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Menarasikan, B. Memvisualisasikan, C. Mengartivisualkan, D. Mendeskripsikan, atau yang E. Mengimplementasikan. Teman-teman ini perhatikan ya, dibaca baik-baik konteks kalimatnya biar nggak terjebak ya. Menurut kalian jawabannya yang mana? Kalau udah teman-teman menentukan jawaban, kita langsung ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman. Jadi kata mengimplementasikan ini adalah jawaban yang tepat karena ini berarti melaksanakan atau menjalankan suatu visi atau rencana dalam tindakan nyata. Dalam konteks ini, sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming tidak hanya menjelaskan atau menggambarkan visinya, tapi bertindak untuk mewujudkan atau melaksanakan visinya, yaitu membawa Indonesia menjadi negara industri maju dan berteknologi tinggi. Kalau kita misalnya lihat di sini teman-teman ya, ini sudah dijelaskan ketika menjadi wakil presiden, ya, dan memang udah dilantik teman-temannya kemarin, bukan ketika menjadi calon wakil presiden. Nah, kalau misalnya calon wakil presiden masih mendeskripsikan masih masuk teman-teman karena dia kan masih calon wakil presiden. Tapi di sini pada soal dijelaskan ketika menjadi wakil presiden tentu saja visi misinya harus diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga yang paling tepat itu adalah di sini mengimplementasikan teman-teman ya. Nah, kenapa pilihan yang lain ini kurang tepat? Kalau kita baca menarasikan ini berarti menyampaikan dalam bentuk cerita, tidak cocok dengan konteks menjalankan visi. Lalu memvisualisasikan ini berarti membayangkan atau memperlihatkan dalam bentuk visual. Kurang tepat karena visinya lebih mengarah pada tindakan nyata bukan bayangan atau gambaran. Lalu yang C, mengartivisualkan ini tidak lazim ya dan tidak umum digunakan. Ini adalah kata yang tidak baku teman-teman dan saya cari di KBBI juga kata ini nggak ada.
Kemudian mendeskripsikan ini berarti menjelaskan atau menggambarkan secara rinci, tetapi konteksnya di sini adalah menjalankan visi, bukan sekedar menggambarkannya. Kalau konteksnya masih sebagai calon wakil presiden ya dalam kontestasi pemilu pada soalnya itu mendeskripsikan masih masuk. Tapi kan sekarang konteks soalnya kan adalah ketika menjadi wakil ya, menjadi wakil presiden dan memang sudah terpilih, konteksnya adalah mengimplementasikan ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima. Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden merupakan momen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses ini menandai awal masa jabatan presiden dan menandakan keberlanjutan pemerintahan di Indonesia. Pernyataan mana yang paling tepat menggambarkan signifikansi dari pelantikan presiden dalam konteks demokrasi Indonesia? Ini baru aja ya beberapa hari yang lalu teman-teman. Yang A, pelantikan presiden merupakan ritual seremonial yang diadakan untuk menetapkan presiden yang terpilih. B, pelantikan presiden merupakan proses formal yang menetapkan legitimasi dan kewenangan presiden yang terpilih. C, pelantikan presiden diharapkan dapat menghilangkan perbedaan politik dan menyatukan rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan presiden. D, pelantikan presiden merupakan suatu proses yang mencerminkan kekuatan dan kehebatan bangsa Indonesia di mata dunia. Atau yang E, pelantikan presiden hanya merupakan suatu proses administratif yang tidak memiliki signifikansi politik yang besar. Menurut kalian jawaban yang tepat yang mana? Kalau teman-teman sudah menentukan pilihan, kita langsung aja ya ke jawaban yang tepat untuk soal kelima. Jawaban yang tepat itu adalah yang B teman-teman ya. Pelantikan presiden merupakan proses formal yang menetapkan legitimasi dan kewenangan presiden yang terpilih. Alasannya karena pelantikan presiden dalam konteks demokrasi adalah proses formal yang sangat penting karena menandai legitimasi dan awal masa jabatan presiden yang baru terpilih. Ini merupakan langkah resmi dalam sistem ketatanegaraan yang mengesahkan kewenangan presiden untuk memimpin negara berdasarkan hasil pemilu yang sah. Nah, proses ini memastikan bahwa transisi kepemimpinan dilakukan sesuai dengan aturan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Kita bahas juga kenapa opsi yang lain kurang tepat ya. Untuk yang A, meskipun pelantikan presiden memiliki elemen seremonial ya, teman-teman perhatikan, esensi utamanya bukan hanya sebuah ritual teman-teman, tetapi sebuah proses yang menetapkan legitimasi. Memang ada pelantikan ya, tapi itu bukan sifatnya seremonial doang gitu ya. Yang C, meskipun pelantikan diharapkan bisa menyatukan rakyat, tujuan utamanya bukan untuk mengatasi perbedaan politik secara langsung, melainkan memastikan kewenangan presiden yang terpilih. Yang D, meskipun pelantikan mungkin mencerminkan kehebatan bangsa, tapi inti dari pelantikan adalah legalitas dan legitimasi kepemimpinan. Kemudian yang E, pelantikan bukan sekedar proses administratif teman-teman, karena memiliki makna politik yang lebih besar dalam hal legitimasi kepemimpinan nasional. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang nih lagi nyari tempat buat belajar latihan-latihan soal yang ada waktunya, kalian bisa langsung ke sini teman-teman ya, jadi cpns.com. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pengen latihan-latihan soal, untuk SKD bisa klik di sini pembelian paket soal. Ya, teman-teman silakan aja diklik. Nah, jadi ada diskon teman-teman ya dengan menggunakan kode Dunia CPNS. Nanti akan ada potongan sebesar 27.000. Nah, untuk soal-soalnya seperti apa? Nanti kita bisa coba ya, teman-teman yang pengen nyoba-nyoba dulu itu ada tryout gratisnya. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, jadi untuk soalnya itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman itu nanti bisa mengerjakan 110 soal ya. Dan bahasanya sudah CAT seperti yang ada di tes CPNS nanti. Nanti akan ada waktunya dan teman-teman harus mengerjakan sebanyak 110 soal ya. Nah, jadi di sini teman-teman juga ketika selesai nanti akan muncul skornya berapa. Ya, ini kita random aja ya ngerjainnya untuk contoh. Jadi misalnya nih, ini kita random aja ya. Kemudian nanti teman-teman silahkan dikerjakan sampai dengan selesai ya. Nanti kalau sudah, contohnya seperti ini, teman-teman klik selesai. Nanti akan muncul langsung skornya ya. Nah, ini saya karena ngejawabnya asal, jadi memang tadi jawaban saya salah teman-teman. Nanti akan ada hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung ngerjain dan bisa langsung dapat nih hasilnya seperti apa. Apakah teman-teman lolos passing grade ataupun tidak ya. Nah, buat teman-teman jadi silakan aja langsung untuk melakukan pembelian. Kalian bisa langsung aja klik di jadicpns.com. Kita lanjut ke soal yang keenam teman-teman. Menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama, menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia, menegakkan keadilan dalam perbedaan, lebih mengutamakan perbedaan daripada persamaan, dan turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan, merupakan contoh-contoh pengamalan Pancasila.
Nah, ini adalah contoh pengamalan Pancasila ya. Yang ditanyakan, yang merupakan aktualisasi dari sila keempat Pancasila adalah, jadi yang perlu diperhatikan dari pilihan-pilihan ini mana nih yang mengimplementasikan ataupun yang mencerminkan aktualisasi dari sila keempat ya. Apakah yang A menegakkan keadilan dalam perbedaan, B menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia, C turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan, D menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama, atau yang E lebih mengutamakan perbedaan daripada persamaan. Dari empat ini mana yang mencerminkan pengamalan sila ataupun aktualisasi dari sila keempat? Untuk soal keenam kita jadikan PR, jadi teman-teman silahkan komen di bawah. Jadi nanti aku bakal pin ya, insya Allah aku bakal pin jawaban yang tepat. Jadi buat teman-teman kalau misalnya sudah banyak yang jawab nih ya, sudah banyak yang jawab, nanti bakal aku pin jawaban yang benar di kolom komentar. Makanya teman-teman jangan lupa ya untuk cek lagi video ini buat ngelihat jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini jawabannya apa. Oke? Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti aku bakal share lagi ke kalian informasi-informasi terbaru maupun latihan-latihan soal lainnya untuk persiapan kalian menghadapi SKD pada tahun 2024 ini. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat belajar teman-teman.